Rasil TV untuk Islam yang satu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Para jamaah subuh yang dirahmati Allah, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih bersama surah At-Taghabun. Renungan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita akan cobaan yang dialami oleh sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjuang di sisinya untuk menyampaikan kebenaran, memberikan hidayah dan petunjuk bagi umat manusia. Tapi ternyata tidak setiap orang menyukai kebenaran. Tidak setiap orang menyambut cahaya yang menerangi kehidupan. Banyak orang lebih suka memilih hidup di tengah-tengah kegelapan karena mereka tidak menginginkan amal perbuatan mereka terlihat. Mereka suka bermain hadirin sekalian di tengah suasana yang gamang, demikian pula di tengah-tengah suasana yang tidak stabil di mana kebenaran tidak dapat ditegakkan. Nah, para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mempertahankan keimanan mereka, mengikuti petunjuk Allah tidak semudah seperti yang kita alami saat ini. Kalau mereka banyak mengorbankan apa yang ada pada diri mereka, banyak cobaan yang mereka alami, sedangkan kita saat ini lebih banyak mengorbankan nilai-nilai Islam untuk kepentingan kita dan hawa nafsu mereka. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan petunjuk bagi para sahabatnya dalam cobaan yang mereka alami, penganiayaan, pemboikotan, sikap permusuhan yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang beriman, baik pada periode Mekah maupun pada periode Madinah. Nah, Allah memberikan hiburan kepada para sahabat Nabi-Nya, demikian pula untuk kita yang mengalami juga berbagai macam cobaan dan liku-liku kehidupan. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada satu musibah yang menimpa seseorang kecuali musibah tersebut terjadi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, di bawah pengetahuan Allah. Wa may yu'min billah wa yahdi qalbi wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa saja yang beriman pada Allah, tidak keluar dari kebenaran, tetap berpegang teguh kepada petunjuknya, menyadari bahwa dia sebagai seorang manusia dalam kehidupan dunia ini sedang menghadapi ujian untuk menentukan kedudukannya. Sebagaimana firman Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah, berserah diri kepadanya, memahami kedudukannya sebagai seorang khalifah yang sedang menjalani ujian dan menerima pada saat dia mengalami cobaan, bersyukur pada saat dia menerima nikmat, yahdi qalbah, Allah akan memberikan bimbingan petunjuk bagi hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam suratul Hadid ada ayat yang serupa dan menerangkan hikmah di balik cobaan yang dihadapi manusia. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir.
likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tidak ada satu musibah yang terjadi di bumi, bencana-bencana alam yang bermacam-macam, atau terjadi pada diri kalian, kecuali cobaan-cobaan tersebut telah kami tuliskan sebelum kami menciptakan manusia itu sendiri. Mungkin orang bertanya-tanya, kalau begitu manusia dalam hidup ini semua perbuatan perilakunya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan anggapan yang salah. Cobaan yang menimpa diri kita tujuannya untuk menguji kita. Dan cobaan ini bukan hanya sebatas kesulitan, penyakit, penderitaan yang kita alami, termasuk berbagai macam nikmat dan kesenangan yang kita terima merupakan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kualitas diri kita. Jadi apa saja yang datang dari berbagai macam cobaan dalam hidup ini, baik di bumi maupun dalam diri kita, semua telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan di balik semua ini? Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Dalam rangka menempa diri kalian, mendidik diri kalian agar kalian tidak larut dalam sedih duka atas musibah cobaan yang menimpa diri kalian. Likai la ta'sau ala ma fatakum, agar kalian tidak larut dalam duka atas sesuatu yang hilang, yang luput dari kalian. Wa la tafrahu bima atakum, dan kalian juga tidak bersukaria, bersenang-senang, bersikap sombong dan bangga diri atas apa-apa yang kalian raih dari keuntungan, karena kedua-duanya merupakan ujian dan cobaan. Orang yang diberikan keluasan, diberikan nikmat, bukan berarti orang yang paling beruntung. Kalau dia tidak bersyukur, maka dia orang yang paling merugi. Sedangkan orang yang dicoba dengan kesempitan dan penyakit sedang diingatkan oleh Allah, didekatkan kepada Allah, diuji kesabarannya. Bila dia bersabar, dia akan menerima ganjaran tanpa hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi hikmah di balik cobaan yang mendera kita, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, untuk menguji kalian, membimbing kalian agar kalian tidak larut dalam duka atas sesuatu yang luput dari kalian. Seorang yang kalian cintai meninggalkan kalian, keuntungan yang sudah hampir kalian raih ternyata luput dari kalian. Berbagai macam cobaan dalam hidup ini merupakan pelajaran dan pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan diri kita lebih kuat, lebih tabah, lebih sabar, dan lebih bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmatnya. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah paling tidak menyukai setiap orang yang bersikap congkak lagi membanggakan diri. Kalau mukhtal dalam bahasa Arab diambil dari akar kata al-khail, kuda. Ikhtal, yakhtal merupakan sikap kuda pada saat menyombongkan diri dengan bahasa tubuhnya. Kalau dia lagi berjalan dengan perjalanan pelan sambil menengok ke kanan ke kiri, menggambarkan keangkuhan, kesombongan. Nah, bahasa tubuh yang menunjukkan kesombongan, keangkuhan merupakan bahasa tubuh yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia yang berjalan di atas muka bumi dengan penuh ketawaduan, tidak menyombongkan diri, ini merupakan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi kata mukhtal merupakan gambaran dari sikap seseorang yang angkuh, congkak dengan bahasa tubuhnya. Sedangkan fakhur yang suka membanggakan nikmat Allah, bercerita ke sana kemari, bukan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, mengingatkan dirinya untuk berbagi, tapi dalam rangka untuk membanggakan dirinya. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Itu mereka-mereka yang kikir. Sudah kikir, mengajak orang lain juga untuk bersikap kikir. Ini merupakan orang yang paling jauh dari rahmat Allah, yang tidak mengingat dan sadar bahwa nikmat yang Allah berikan merupakan ujian, cobaan, dan mengajak dia untuk berbagi terhadap sesamanya. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wallahu ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
Nah, mengingat cobaan yang dialami oleh sahabat Nabi kita dan pelajaran-pelajaran yang Allah berikan kepada mereka, melahirkan manusia-manusia yang tabah menghadapi ujian, bersyukur dalam menghadapi nikmat, dan berjuang di jalan Allah, dan mereka tidak bersedih apabila diri mereka terluka dalam perjuangan, teraniaya, bahkan anak-anak mereka yang binasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan, hadirin sekalian, hakikat kehidupan dunia kita. Satu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan sahabatnya membuat sebuah kotak. Kemudian beliau membuat sebuah garis lurus yang melampaui kotak tersebut. Lalu beliau menggaris secara melebar di tengah-tengah kotak tersebut. Lalu Rasulullah berkata pada para sahabatnya, kotak ini merupakan batasan dari hidup kita. Sedangkan garis lurus yang melebihi batas kotak tersebut merupakan angan-angan manusia, ingin itu, ingin ini, yang bermacam-macam. Sedangkan garis yang melebar merupakan cobaan-cobaan yang melintang di hadapan manusia untuk menguji kualitas dirinya. Siapa yang bersyukur dikala menerima nikmat, dialah orang-orang yang benar-benar akan menerima tambahan nikmat yang berlipat. Siapa yang bersabar, Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan baginya ganjaran yang tak terhingga, selalu didampingi oleh Allah dan selalu berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Wasbir wa ma sabruka illa billah, wallahu ma'as sabirin, wallahu yuhibbus sabirin, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kalau satu kebaikan dibalas 10 hingga 700 kali lipat, ketahuilah sabar ini merupakan amal yang akan diganjar oleh Allah tanpa batas. Jadi terkadang satu dosa tidak dihapuskan, hadirin sekalian, oleh istighfar kita, taubat kita, tapi oleh cobaan yang mendera seseorang, Allah hapuskan dosa-dosanya yang besar. Ini merupakan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga. Setelah itu Allah ingatkan kita, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Hendaklah kalian selalu mentaati Allah dan mentaati Rasul. Dalam kondisi keadaan apapun, baik pada saat senang maupun susah, lapang ataupun sempit, jangan kalian bergeser dari kebenaran. Fa in tawallaitum, kalau kalian berpaling, fa innama ala rasulina al-balaghul mubin. Tugas Rasul kami bukan memaksa kalian. Sama sekali tidak. Tugas Rasul kami hanya memberikan penjelasan, penerangan dengan sejelas-jelasnya. Setelah itu, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau seseorang tidak menyayangi dirinya, tidak peduli terhadap kebaikan dirinya, berjalan di atas jalan yang mencelakakan dirinya, bagaimana dia berharap orang lain untuk lebih sayang pada dirinya? Oleh karena itu para nabi, hadirin sekalian, yang memberikan peringatan kepada umat mereka seperti Nabi Allah Syuaib, Nabi Allah juga Saleh, ketika mereka terkena bencana, mereka mengatakan, ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fa kaifa asa ala qaumin kafirin. Wahai kaumku, aku telah memberikan apa? Peringatan pada kalian, memberikan nasihat pada kalian dengan penuh ketulusan, tapi kalian memilih jalan yang menuju bencana dan kebinasaan. Bagaimana saya akan berduka terhadap orang-orang yang ingkar dan kafir? Oleh karena itu peran Rasul memberikan peringatan, memberikan hidayah, petunjuk dengan penuh kelapangan, kesabaran yang amat indah dan penuh dengan cinta kasih. Itu pula yang wajib untuk kita ikuti dan diteladani oleh para ulama. Menyampaikan dakwah Allah bukan karena kepentingan dirinya, kelompoknya, golongannya, atau ingin mengambil manfaat dari masyarakat, tapi datang untuk membawa rahmat, untuk membawa hidayah dan penerangan bagi mereka. Qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikrun lil alamin. Aku tidak mohon pada kalian sedikit pun upah. Ini hanya peringatan bagi al-alamin. Begitu pula para ulama yang meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagai penutup, Allahu la ilaha illahu. Allah pencipta kita semua dan seluruh alam raya. Tiada Tuhan selain daripadanya. Tiada penguasa di langit, di bumi. Demikian pula dalam diri kita kecuali hanya Dia. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun.
hendaklah kepada Allah atau hanya kepada Allah orang-orang yang beriman berserah diri. Di saat kita berserah diri kepada Allah, apalagi yang kita takuti? Di saat kita berharap pada Allah, apa yang kurang bagi kita? Sebagaimana yang diucapkan Sayyid Qutb, man wajadallah wajada kulla syai' wa man faqadallah faqada kulla syai'. Orang kalau sudah menemukan Allah, dia telah menemukan segala sesuatu. Tapi barang siapa yang kehilangan Allah, maka dia kehilangan segala sesuatu. Allah tiada Tuhan selain daripadanya, dan kepada Allah lah orang-orang yang beriman berserah diri. Mudah-mudahan Allah jadikan kita dari hamba-hambanya yang selalu bersyukuri nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Bersabar dalam menghadapi cobaan hidup ini, tetap dalam kebenaran, dalam kondisi apapun, dan selalu berserah diri kepadanya, meneladani nabinya dengan mengikuti petunjuk kitabnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasil TV, untuk Islam yang satu.